Oke, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ahlan wa sahlan ya Muhammad Yasir ya, Yasir Azhari kan? Ya. Ini sekarang kita mau podcast lagi teman-teman ya tentang sharing pengalaman di sini. Soalnya kemarin Yasir ini ya namanya Yasir, biasanya dipanggil Iyung biasanya kalau di sini dipanggil Iyung. Dulu boleh. Sempat namanya Iyung Black Vegas. Ada dulu ya Iyung Black Vegas. Tapi sekarang namanya siapa, Mister? Nama aslinya lah yang sebetulnya itu siapa? Muhammad Yasir Azhari. Mungkin coba untuk nama Instagram medianya juga gak apa-apa, langsung coba. Instagram saya ysr.azhry. Oke. Jangan lupa ya teman-teman di follow ya. Dan nanti di fullback sama Ustadz Yasir. Ustadz ya kan. Mondok di mana, Mister? Mondok saya kebetulan mondok, bukan kebetulan sih, ini memang niat saya mondok di Kembang Jeruk Al-Muntahi. Itu ya, di daerah mana itu? Daerah Banyuates, Desa Kembang Jeruk. Berarti dekat ya dari rumahnya berarti. Dekat banget. Dekat. Sekolahnya gimana? Udah sekolah udah kuliah bagaimana? Alhamdulillah udah lulus 2 tahun dan sekarang kuliah masih semester berapa itu? 6 sih. Berarti adik kelas ya? Iya. Adik kelas masih ya. Saya sudah semester 7. Mau garap skripsi ya. Jadi Mister ini mondoknya sudah berapa lama di Kembang Jeruk? Alhamdulillah kalau mondok saya sudah Berapa tahun? 8 tahun mungkin sih. Uish. Iya 8 tahun. 8 tahun biasanya perkataan orang Madura. Kalau sudah 8 tahun setidaknya lah, sebodoh-bodohnya orang Madura, sebodoh-bodohnya anak zaman sekarang itu biasanya pasti tahu niatnya wudhu. Pasti itu biasanya. Walaupun sudah 8 tahun, sebodoh-bodohnya orang pasti tahu lah untuk niatnya wudhu. Tapi Mister tahu ya niatnya wudhu? Alhamdulillah tahu. Alhamdulillah. Akhirnya nggak tahu. Mister kemarin itu kan sempet kayak cari ilmu di Buduran ya. Pas Ramadan kemarin nih. Pas Ramadan cari ilmu di Buduran itu berapa hari, Mister? 11 hari. 11 hari. Itu Soalnya di sana saya berangkatnya lambat kan, niatnya biasanya kan 15 hari. 15 hari. Nah, kebetulan saya berangkat Iya, Ramadan itu udah berjalan 5 hari gitu, jadi lambat. Iya. Berarti agak telat ya berarti yang ke pondok apa itu namanya? Pondok Buduran. Al-Huzaini. Iyalah itulah pokoknya intinya ya. Sidoarjo lah. Tapi mungkin teman-teman Mister juga banyak di sana. Banyak. Yang cari di sana. Banyak. Dari Kembang Jeruk juga. Iya, kurang lebih 20 lebih sih. 20 orang lebih. Iya. Itu satu kamar apa gimana? Satu kamar, cuman kamarnya gede gitu. Gede. Berarti beda sama di Pondok Kembang Jeruk. Beda. Itu mungkin bukan kamar, itu Kayak asrama. Kelas madrasah sanawiyah, aliyah. Kayak kelas-kelas 1 2 3 iya. Kayak pas sekolah itu ya dulu ya. Dijadiin tempat untuk orang yang nyolok ke situ. Terus pengalaman Mister gimana di sana? Kerasan apa tidak pas ada di Buduran itu? Mungkin iya sih. Kerasan banget. Soalnya di situ ya fasilitas oke lah, lebih gede dari pondok saya sendiri. Oke. Dan di situ panutan pondok banget sih. Panutan pondok. Saya pas ke situ kaget gitu loh. Kagetnya kenapa? Coba diceritakan kagetnya kenapa itu? Pas nyampe ke situ, kok kayak pondok banget gitu loh. Pondokku di salam beneran. Di situ dari segi kosan kayak gedung-gedung gitu loh, sama persis kayak pondok gue. Pas di Pondok Kembang Jeruk sama banget. Cuma lebih salap mana perkiraan Mister? Lebih salap mana antara di sana sih, di sana. Di Buduran itu. Berarti pelajaran agamanya sangat kental di sana ya. Pantesan teman saya juga pernah ke situ juga, Mister. Saya juga teman saya juga ada sih yang ada di situ tapi jadi supirnya kiai. Namanya itu kalau nggak salah itu Tajul. Itu orang Asem Jaran ya.
Saya kenal karena memang dia asalnya itu pas mondok itu jadi ketua kamar saya. Dulu nggak ya di pondok di Bata-Bata itu. Saya tidak boleh ngerokok pas ketemu Pak Tajul itulah ketua kamar saya nggak dibolehin gitu. Cuma pas lama kelamaan ya saya kayak kalau mau ngerokok ya keluar gitu ngerokok deh. Kan di pondok saya juga bebas ngerokok. Di sana gimana, Mister? Bebas ngerokok atau tidak? Ya kalau untuk solokan ya boleh rokok. Terserah ya. Cuman untuk santrinya mungkin nggak boleh sih. Nggak Saya boleh. nggak pernah lihat santrinya ngerokok soalnya. Oh, tapi kalau memang dari luar yang khusus Ramadan aja yang sekolah di sana berarti boleh ya. Berarti ngerokok boleh asalkan tidak mondok di sana. Cuma sekedar nyolok lah ya. Mungkin tamu-tamu. Tamu-tamu ya, berarti boleh ngerokok di sana ya. Gimana? Pas di sana itu kayak jalan-jalan kemana aja, Mister? Pas di Budaran. Di Budaran itu jalan-jalan kemana aja? Ke kafe kemana gitu? Ya kafe mungkin cuma cari-cari makanan ringan, apa kayak gorengan, kentang apa. Oh, pas sahur. Pas kalau di situ aku jalan-jalannya cuma ke alun-alun. Ke alun-alun. Iya, alun-alun. Kalau dekat rel kereta api itu? Iya. Nggak nyampe. Itu kan deket pondok. Iya. Pas deket pondok. Iya. Berarti nyampe juga ke sana. Nyampe lah. Ikut kereta apa ke sana? Apa gimana? Kereta api. Saya berangkatnya Diantar sama orang rumah. Kebetulan orang rumah ada perlu juga ke situ. Ke Buduran. Iya. Jadi pas sekalian ya, sekalian ikut juga. Oh iya. Jadi untuk teman-teman ini pengalamannya Mister Yasir nih. Coba Mister, kata-kata motivasinya itu apa? Kok bisa nyuluknya ke Pondok Budaran gitu? Susah. Kok bisa tujuannya ke sana, kenapa gitu loh? Alasannya kenapa kok tujuannya ke sana gitu? Jadi gini. Iya. Saya kan niatnya bukan ke situ nyoloknya. Kemana? Niatnya nyoloknya ke Sidogiri. Ketatnya Masya Allah di Sidogiri. Saya tanya-tanya, hasil di situ tidak bisa lagi Omikron. Iya. Oke. Jadi pikir-pikir lagi sama aku, pas langsung tujuannya pindah. Tujuan saya ke Buduran Sidoarjo. Itu. Pas kenapa saya nyolok ke situ? Satu ya kan, kiaiku di pondok kan berdulu ke situ. Oh, berarti kiainya yang di Kembang Jeruk pernah mondok juga di Buduran. Iya. Oh, jadi kayak nyambung guru gitu. Nyambung guru ya. Motivasinya berarti dari pelantara dari kiainya pondok ya. Iya. Saya gak pernah sih kalau Ramadan Mister gak pernah nyolok ke pondok-pondok di luar sih. Kayak cukup ke Bata-Bata aja gitu loh. Bukannya gak pengen. Kemarin kan udah tahu Mister kan. Saya juga pengen nyoloknya ke pondok pesantren Al-Fatah itu di Temboro itu. Pengen banget sih. Kayak pengen banget sih nyolok ke Buduran. Bukan, ke mana? Al-Fatah itu, Temboro ya. Temboro pengen banget, cuma pas gara-gara COVID-19 ya udah batal. Rencananya ke sana mau belajar memanah juga saya. Ke Al-Fatah memanah plus juga berkuda. Karena berkuda, memanah, berenang itu kan sunnah Rasul ya kan. Jadi saya kayak pengen sebetulnya mondoknya ke Al-Fatah di Temboro itu. Nyolok cukup Ramadan aja gitu. Nyambung guru gitu. Cuma ya karena alasan Omikron ya sudahlah gitu ya, udah hilangin aja. Pernah punya cita-cita seperti itu. Cuma saya dulu memang kalau Ramadan pernah kursus juga Mister di Pare itu, di Kediri. Di Kediri itu pernah sih ke sana nyolok pas Ramadan gitu. Gimana di situ ini? Ya alhamdulillah sih kalau di Pare itu alhamdulillah lumayan sih. Mungkin Mister pengen merasakan juga Pare sih, cuman gimana ya? Keadaan gini gitu loh. Ya Omikron ya. Di Pare itu gak ada Omikron Mister. Sekarang gak ada. Teman saya nyampe ke Pare itu gak ada Omikron di sana. Saya bingung di sana kok bisa dikatain Kampung Inggris. Ya kenapa gitu loh? Ya di sana bisa dikatakan kampung Inggris karena emang di sana rata-rata pakai bahasa Inggris semua Mister. Semua. Iya, tukang becak aja jual cimol kayak jual apa tahu keras kayak itu pakai bahasa Inggris.
Itu kalau di luar Ramadan. Terus yang beli harus bahasa Inggris. Tapi kalau di Ramadan, Mister, di Ramadan ya, pas Ramadan itu biasanya kita nyulok itu biasanya kayak cari ilmu ke Pare itu, ke Kediri itu biasanya kalau mau beli kita pakai bahasa Indonesia. Karena mereka sudah tahu kita ini kita pendatang, kita belajar bahasa Inggris gitu baru memula gitu loh. Tapi kalau di luar hari Ramadan itu biasanya pakainya bahasa Inggris. Karena saya pernah tanya ke kakak saya, tukang becak aja di Pare itu pakai bahasa Inggris. Apalagi penjual cimol, pemulung pakai bahasa Inggris. Tapi saya gak ketemu sih sama pemulung di Kediri itu, di Pare itu gak ada. Kayak gak ketemu saya. Pemulung pakai bahasa Inggris karena memang di sana deket-deket, Mister. Kayak per rumah per kamar itu memang kayak ada kelasnya masing-masing gitu. Yang saya bingung ini sekarang pemulung bahasa Inggris. Iya. Tapi kerjaannya pemulung. Gini loh, Mister. Pemulung itu kan tidak sepenuhnya kayak hina lah bagi kita kan. Sih. Kayak padahal itu kalau kita mau usaha, Mister, itu kalau kita kayak tidak gengsi, asalkan tidak gengsi, itu tanpa biaya, Mister. Pemulung gini ya, kayak ada murid saya pas di pondok itu, Mister, kita murid saya di pondok itu bapaknya itu aslinya pemulung, Mister. Sekarang apa yang terjadi, dia punya pabriknya pemulung. Wow. Itu kira-kira tiap bulannya itu penghasilnya lebih dari 50 jutaan lah. Itu kayak memang untuk awalnya memang kayak hina gitu loh. Yes. Kayak hina, cuma mungkin dia kayak tekad aja gitu, tekad dia akhirnya mendirikan perusahaan pemulung. Ya namanya pemulung gitu. Sekarang ya udah berubah, Mister, kayak pemulung berdasi gitu loh. Sekarang bos udah pemulung iya, bos pemulung itu sekarang. Udah kelas banget sih. Planningnya, Mister, untuk kedepannya ini gimana? Planning. Gimana ya? Gimana? Nggak ada punya planning apa gimana? Sebelum nikah lah, kan udah tunangan sekarang kan. Iya kan. Aduh. Iya sih, cuman pengennya apa ya? Mau nyari pengalaman dulu. Cari pengalaman dulu ya. Pengalaman adalah guru terbaik. Iya. Bisa jadi. Soalnya gimana ya? Kalau nikah tuh kayak nggak bisa gitu loh. Sibuk untuk menafkahi istri ya. Dia masih belum siap lah, masih belum siap untuk ke jenjang nikah ya, masih belum siap ya. Sama lah, Mister, kayak memang orang tidak semudah kayak pengen nikah aja langsung wes kayak lah udah gak ada halangan apa-apa gitu, pastilah kayak kepikiran pas mau nikah. Mau dikasih makan apa, mau nanti dibiayai bagaimana, apalagi nanti yang perempuan pakai skincare. Kalau skincare-nya Scarlett ya bisa dimodalin kayak 500-600, Mister. Kalau yang lebih mahal gimana? Kita kan kepikiran. Susah. Nanti ya coba Mister pikir-pikir lagi, kita nikah tapi kita tidak punya usaha, kita hanya sebagai guru lah. Di guru itu kan biasanya digaji kan kayak 600, 700 gitu kan. Itu kayak 600, 700 itu kan cuma jadi skincare-nya istri kan. Ya sekarang dia udah gak ada, kita gak makan selanjutnya. Kelar banget ya. Udah makan cinta gitu. Makan cinta aja. Jadi memang kayak harus persiapan betul ya nanti pas memang pas nikah ya. Soalnya gimana ya, nikah itu bukan hal-hal kecil banget deh. Itu udah urusan-urusan tua banget. Parah. Jadi mohon dipikir-pikir lagi kalau yang mau nikah. Jadi kalau tunangan nggak apa-apa mungkin. Soalnya nanti kalau udah nikah ada masalah kecil, terus saling ego, udah jebret putus pada susah, rusak banget itu. Udah rumah tangganya rusak, orang tuanya rusak, aduh, udah kelar banget itu. Jadi kalau nikah itu sebetulnya yang bikin tengkar itu saya pas kemarin nanya ya, Mister, itu kayak yang bikin rumah tangga hancur itu bukan hanya masalah cantik dan jeleknya, tidak, tapi juga masalah pembiayaan juga. Pembiayaan untuk istri gitu loh, itu juga jadi keadaan ekonomi lah, ekonomi untuk istri gitu loh, juga jadi kayak bisa jadi pertengkaran di situ, Mister. Juga berpengaruh juga di situ sebetulnya. Ekonomi juga berpengaruh penting bagi kehidupan gitu. Jadi ya kalau kita kalau istrinya kalau sabar,
Kalau sabar sih bisa Mister, tapi kalau gak sabar ya gimana gitu loh. Pasti dia kayak pengen kabur, kayak pengen apa gitu, pengen beli ini, tapi kita tidak ngasih lah. Karena penghasilan kita 500 satu bulan misalnya, dia mau beli skincare yang harganya 1 juta ke atas gitu, kita mau dapat dari mana gitu. Jadi kalau nikah berarti kita harus mempunyai usaha terlebih dahulu ya, mempunyai usaha terlebih dahulu kalau mau nikah. Tapi bukan berarti menghilangkan niat kita untuk menikah ya kan. Harus siap gitu loh, harus matang. Memang matang-matang betul ya. Tapi Mister untuk masih lama ya untuk anggaran nikah itu ya. Masih lama badai. Tapi sekarang sudah ketemu sama jodohnya. Alhamdulillah sudah sih. Sudah ketemu jodohnya. Iya mungkin saya amin. Ya mungkin nanti saya juga. Iya. Nyusul lah, insyaallah nyusul. Enggak, maksudnya nama calonnya sampai mungkin nanti saya taruh juga di kolom deskripsi mungkin nanti ya, biar juga makin nambah lah followernya, semoga nambah. Ini sebetulnya Mister ini kan kayak suka lah kayak making video kan. Lah itu kenapa Mister gak buat TikTok aja gitu? Kenapa? Gimana ya? Ini sebetulnya jadi pertanyaan bagi saya juga Mister. Ini kenapa loh? Padahal kayak Mister ini kan kayak making video, kayak action itu hebat kan. Jadi kenapa gak TikToker juga? Jadi gini. Kenapa? Bukan kebetulan saya kan nunduk gitu. Iya, jadi terus gimana Mister? Alasannya kenapa kok gak jadi TikToker juga? Kenapa alasannya? Jadi gini. Saya yakin kalau saya terjun ke dunia bermain TikTok itu Gak real itu. Iya, saya mungkin bisa gitu. Untuk dapatkan secepatnya dapat follower ya. Cuman gini loh. Gimana? Minusnya tuh gue apa? Mendok kan. Terus satu mendok dan susah gitu loh. Ntar kalau pulangan buat video terus udah diupload 3, 4, 5 terus balik, udah itu follower mah turun lagi. Iya, mana gitu. Gak ada video terbarunya ya, kenapa gitu lah ya kan. Jadi gue putusin udahlah mungkin bukan di sini jalannya. Mungkin bukan di sini ya. Ya kan mendok gitu loh, masih lama. Iya, dulu kan sempat ada cerita juga, siapa itu yang dari timur Bogo, siapa itu? Bowo ya, itu Bowo kan dulu kan sempat TikToker itu kan. Jadi kayak dihina, dihujat di media sosial lah kan, sampai itu ya ditonton. Kayak gimana gitu loh, mirisnya gitu. Cuma sekarang semuanya pakai TikTok semua lah. Ini kok bisa netizen seperti ini ngehujat, ngehina? Pas sekarang apa yang terjadi? Ini netizennya gunakan TikTok juga gitu loh. Soalnya TikTok di sini Mister sekarang kan udah kayak ada jual belinya juga kan. Lebih murah dari Shopee. Iya kan? Iya, susah sih. Memang menurut saya sih Mister ini kayak udahlah terjun aja di TikTok itu gak apa-apa itu. Gimana ya? Alasan karena mondok ya. Iya. Karena mondok. Saya juga mondok Mister. Iya. Saya gini lah. Saya kan memang saya punya prinsip. Pas saya ngepost di YouTube ini, memang saya harus mempunyai video pas balik ke pondok itu minimal lah, setidaknya 10 video. Kenapa? Karena tidak jauh kemungkinan Mister saya pas balik pondok udah tidak akan ngepost lagi. Biar saya tetap ngepost, saya harus pakai stok video di sini pas 1 minggu satu gitu loh. Jadi ya sudah terplanning kan sebelumnya gitu. Jadi kayak kayak memang sudah direncanakan oleh saya gitu loh Mister. Biar tetap penonton saya memang kayak saya tetap aktif gitu. Ya stay di channel saya juga Mister. Mister kan juga bisa seperti itu kan? Bisa sih, cuman ribet loh. Ribet banget, asli ribet. Iya sih, kayak percaya sih saya dulu sempat bikin konten itu di pondok Mister. Bikin kontennya itu di pondok demi konten ini loh. Cuma pas lama kelamaan ya udah gitu, kayak mungkin saya lebih baiknya saya buat di rumah, terus saya kayak simpan dulu, save dulu videonya gitu. Nanti pas 1 minggu post lagi, 1 minggu post lagi. Kemarin itu Mister saya pas pulang dari pondok,
bukan hari liburan ya, bukan hari liburan seperti sekarang. Pulang biasa. Iya, kayak pulang karena keperluan lah, keperluan apa gitu. Saya pulang ke sini, terus itu saya buat 7 video, Mister. Karena saya yakin 1 bulan ke depan saya tidak bakalan pulang lagi gitu loh. Jadi sedia payung sebelum hujan gitu. Mister, ya karena itu ya. Iya. Mungkin alasannya karena pondok. Seandainya ya lepas pondok gitu loh. Mungkin saya terjun ke dunia kan TikToker itu juga. Yang dibutuhkan juga apa ya, termasuk disiplin juga harus. Iya sih. Disiplin ngupload jam segini. Walaupun 1 minggu 1 ya Mister. Intinya tetap penonton kita stay-nya di kita gitu loh. Di kita tetap ya. Mister, kenapa kalau nggak bikin YouTube juga, kenapa? Sama sih. Itu alasannya, mondok juga. Karena mondok juga ya. Seandainya gak mondok mungkin bikin konten juga ya. Saya gini, soalnya mikirnya saya gini. Sekarang saya fokus gitu loh, mondok, fokus. Abis mondok udah gitu loh, apa yang mau gue lakuin udah lakuin, fokus juga gitu loh. On target, 1 target gitu loh. Oh, berarti pas mondok ya udah fokusnya di pondok gitu loh. Pas nanti berhenti apa tujuan kita ya sudah kita lakukan gitu ya. Jebret udah. Cuman saya gini orangnya, apa ya? Sebelum ngelakuin hal-hal sesuatu itu loh, saya pikir-pikir dulu. Kayak dipikir matang-matang dulu ya. Pikir dulu. Saya pikir resikonya. Ini kalau kayak ke situ resikonya ini. Kalau gue ngelakuin ini resikonya ini. Nah, ketika aku bisa nerima resikonya, siap nerima itu loh. Ya udah saya lakuin jebret. Udah. Oh, berarti masih kayak dipikir-pikir lagi ya sebelum resikonya gimana, ininya gimana itu loh. Ketika kita siap nerima resikonya ya udah. Berarti dilakukan aja langsung gitu ya. Kalau memang udah kayak sudah nerima resiko ya. Tapi setiap pekerjaan kan memang harus semestinya siap dengan resikonya, Mister. Ada resikonya. Ya. Cuman kita siap apa enggak gitu loh. Intinya lakukan yang terbaik walau orang lain tak pernah menganggap mau baik. Berarti seperti itu ya. Iya. Oke. Berarti kayak memang buat penonton ini ya, intinya tetap melakukan apa yang semestinya kalian lakukan. Iya. Saya gini, Ustaz. Saya pernah ingat kalam hikmah dari almarhum Muhammad Tauhid Zain, pengasuh pondok pesantren Belum Bata-Bata. Cintai apa yang kamu lakukan dan lakukan apa yang kamu cintai. Iya, saya pernah dengar juga. Pernah dengar kan ya, kayak saya dulu pas meninggalnya almarhum itu, Mister, kayak gimana ya, kayak kehilangan gitu, kayak sampai sekarang masih belum bisa tergantikan gitu ya. Kayak ya dia guru saya sih sampai sekarang. Ya, tapi memang sudah waktunya, mau gimana lagi gitu, Mister. Memang harus belajar merelakan gitu kan. Kayak lah udah ya, mungkin ini memang sudah kayak takdirnya gitu loh. Kayak ini memang sudah takdir, bukan keinginan saya sebetulnya kan. Cuma memang yang terbaik mungkin bagi almarhum yaitu gitu. Pengasuh siapa sekarang? Untuk pengasuhnya di pondok saya itu Mister bukan ya. Itu kan punya saudara di pondok almarhum itu kan. Pak saudara-saudara tuh sekarang tapi udah wafat semua, Mister. Cuma tinggal Kiai Faisal Abdul Hamid ya. Kiai Faisal Abdul Hamid itu adiknya almarhum Kiai Tauhid itu, Mister. Juga kayak bagus juga sih sistemnya di pondok sekarang, sudah banyak berubah, Mister. Kayak takrer itu ada gitu loh, kayak pengen disatukan antara pondok besar dengan pondok kecil gitu loh, Mister. Ya intinya insya Allah ini memang yang terbaik dilakukan oleh Kiai Faisal. Saya yakin itu. Karena sebetulnya gini, Mister, kalau kita kayak berkaca ke organisasi ya, Mister. Kayak kaca ke organisasi itu, kalau ketua selanjutnya, penerus selanjutnya itu tidak lebih pintar, tidak lebih cerdas itu, Mister, dari ketua sebelumnya, maka organisasi tersebut tidak akan ada maju-majunya, Mister. Iya. Tapi kalau lebih pintar, lebih paham gitu loh, insya Allah bahkan ada kemajuannya seperti apa gitu, Mister. Ini Mister gak mau cerita apa gitu tentang cewek gitu, apa ya? Pas di pondok ini apa yang dilakukan, Mister? Di pondok An-Nur itu. Ya, kan? Di An-Nur ya? Iya. Al-Muntahi apa An-Nur? Iya, An-Nur juga bisa sih. Ya. An-Nur itu nama apa ya? Sekolahnya gitu. Sekolahannya An-Nur ya. Oh iya ya. Pondoknya Al-Muntahi. Al-Muntahi ya. Di pondok Mister
Itu biasanya yang dilakukan apa? Kayak belajar ya? Pasti ya kan, pasti di belajar, pondok belajar. ya pasti kan mondok namanya itu. Iya. Cuman bedanya gini loh, di Gimana? pondok dan sama yang kemarin gue nyolok, saya nyolok di Buduran. Hah? Kalau di pondok kan ya udah, kalau ngaji ya udah, gimana ngaji Iya. ya asela, ya asela. Iya, asela. Cuman bedanya tuh kalau di Buduran itu selunjuran kalau ngaji. Selunjuran maksudnya Selunjuran muncul. Oh, Padahal itu di samping kiainya loh. Tapi di kata orang sana udah biasa. Udah biasa ya? Iya, karena di situ kan kalau ngaji lama. Iya. Lama. Pasti lama. Ramadan, Mister. Namanya Ramadan pasti lama. Tapi saya heran pas sampai sana, ya Allah, kok pada selonjoran gitu. Berarti udah di samping kiai gitu loh. Maksudnya enggak di samping banget sih, cuman kelihatan gitu loh sama kiai. iya ya mungkin kalau bagi kita yang Iya. daerah Madura, Mister, mungkin kayak agak sopan ya kan. Iya. Tapi mungkin kayak kalau di sana ya udah biasa aja gitu loh. Walaupun selonjoran gitu biasa. Berarti kayak adatnya ya beda gitu, dianggap biasa oleh mereka. Tapi bagi kita itu kayak suatu yang memang luar biasa untuk tidak dilakukan. Karena bagi kita itu. Kan di Madura adat nomor satu. Iya adat. Di situ meskipun ya udah ngaji selonjoran bawa minuman ini itu, tapi saya ngerasa tuh di situ nggak mengurangi rasa hormatnya ke kiai. Kok bisa? Nggak tahu ya kenapa ya, intinya gitu. Ya karena mungkin memang udah biasa Mister di sana ya. Iya, tapi apa ya, meskipun selonjoran tuh di situ ngajinya rasanya tuh apa ya, nggak ada niatan untuk nginteng kaki kiai lah. Iya. Udah biasa gitu loh. Mister pernah nggak pas di pondok itu ngaji sama kiai, Pak? Mister itu ketiduran, pernah nggak? Pernah sih. Pernah ya kan? Pernah. Sampai oleng gitu loh. Gini ya, iya. Pas di pondok ini itu ya, Mister. Iya. Dulu saya juga. Ya? Itu kan di pondok itu kan ada keamanan ya, Mister. Ada keamanan kan. Saya kayak udah kayak fokus ngajinya kan, kayak pengen fokus gitu. Cuma pas lama-kelamaan kayak udah ngantuk gitu. Kayak gini-gini loh mata saya itu kayak gede gitu loh. Cuma pas lama-kelamaan ya udah gini aja Mister. Lah itu pas saya ketemu kayak sama keamanan itu kayak dijewer gini. Gini loh kayak di telinga saya ini kayak diginiin sama keamanan itu. Tapi kayak ya apa lah, jadi pelajaran bagi saya gitu. Intinya kalau soalnya gini Mister, memang ya kenyataannya kalau pas ngaji kita ya, pas ngaji biasanya ya itu kayak setan itu mendekat semua loh Mister. Abis ngaji kita ke kamar udah fresh. Kayak gini ya, kayak gini mata kita ya. Mau maksa tidur gak bisa. Gak bisa. Cuma pas ngaji udah, meskipun se-fresh apapun gitu loh. Udah ngaji ngantuk gini oleh itu teman saya Mister itu di pondok ada Mister. Itu kalau nggak bisa tidur itu kan, nggak bisa tidur itu biasanya bukanya kitab Mister. Bukanya kitab, katanya mancing setan gitu. Katanya mancing setan, soalnya pas buka kitab dia biasanya ngantuk loh Mister, kayak ngantuk. Padahal itu nggak ngebaca ya kan. Lah sekarang yang saya herankan, tersetannya di prank sekarang. Kayak pengen tidur karena mata gak ngantuk, ya buka kitab biar setannya datang gitu loh. Cuma pas lama kelamaan udah ngantuk kan dia tutup. Dia setan kotak ngantuk situ ya. Memang sekarang di prank gitu kayak setannya gitu loh Mister. Ya mungkin kalau di pondok pengalamannya itu memang banyak ya Mister. Kayak pernah mandinya kemana Mister kalau di pondok itu? Mandinya kemana? Pondok mandinya ke sungai. Ke sungai? Ada jeding tapi buat asatid wudu. Cuma khusus wudu ya Pak. Tapi kalau asatidnya Mister di sana? Iya ada juga jeding. Beda. Kamar mandi khusus ya berarti. Ya sih kayak kemarin itu Mister Imron itu kan juga Ustad Mister. Jadi saya pas ke sana, saya di Nurul Khadir itu saya mau mandi itu disuruh mandi di kamar asatid ya Mister. Ini keren. Berarti menurut saya itu Mister Imron itu Ustad ya di sana. Yes. Katanya pernah ngajar juga di sana Mister. Ngajar apa itu? LPK ya, LPK Mister. LPK itu kayak bimbingan kayak membaca Al-Qur'an kayak apa gitu lah Mister. Saya kurang paham sih kemarin, cuma
kayak bimbingan baca Al-Qur'an lah gitu ya Mister. Bimbingan baca Al-Qur'an di sana kayak sangat berperan lah untuk siswa-siswi, mungkin siswa baru lah, kayak siswa-siswa baru yang nggak tahu ngaji gitu, mungkin sangat berperan aktif di situ. Jadi ya mungkin Ustadz Imron kemarin itu memang betul-betul ustad. Iya ustad itu kemarin itu ustad ya, walaupun kita teman tapi tidak bisa kita pungkiri itu Mister. Iya. Dia itu teman tapi pas di pondok ustad Udah beda. kayak ya kalau pas di pondok ya gitulah, itu udah beda profesi kan. Udah di pondok ya, saya di pondok ya jadi ya seperti ini ya Mister. Di pondok ya udah apa yang dilakukan udah beda sih. Kayak sudah beda masing-masing lah, apa yang menjadi keinginan kita dan tujuan kita pas di pondok beda. Tapi mungkin pas di bulan tujuan kita sama lagi gitu loh Mister Imron kemarin tuh Mister. Masnya kalau pas mondok apa mau sendiri apa disuruh orang tuanya? Saya mondok. Iya. Kayak kalau saya pas mondok itu Mister ya kayak dipaksa dulu sih saya sama ya, kayak saya dipaksa dulu sama kakak saya dulu. Iya. Dipaksa kalau saya nggak mau mondok ya gimana gitulah alasannya gitulah. Saya nggak mau sebetulnya pertama kalinya Mister. Nggak mau sama sekali untuk saya mondok. Sebetulnya saya disuruh milih mau mondok di pesantren apa ya, di Lembulan itu Mister. Mondok apa namanya nggak tahu, saya lupa sih. Apa mau mondok di Bata-Bata gitu. Saya pas nengok di Bata-Bata Mister, gini searching saya kan. Yang di Google itu apa yang ada Mister? Sekolah Madrasah Barat yang di Bata-Bata mungkin tahu. Sekolah Madrasah Barat itu Mister. Itu kayak lantainya lantai 4 Mister. Keren Bata-Bata menurut saya gitu loh Mister. Itu bukan kamarnya Mister tapi sekolahannya gitu loh. Cuma pas nyampe sana lah nanya Mister, yang di Google itu mana gitu loh. Yang di Google foto-foto yang saya tengok itu di mana Mister? Soalnya saya pas di pondok Mister itu dianterin sama teman saya, sama teman di pondok itu ke kamarnya kayak gede gitu Mister. Kayak dari triplek lah gitu lah. Ini kok bukan yang ada di Google, ini mana gitu. Cuma pas dapat 3 hari 4 hari lah saya sudah mulai kerasan secara berlahan gitu Mister. Saya pas sekolah, oh ini bukan pondoknya, ini sekolahannya berarti yang bagus gitu loh Mister. Cuma saya dikasih semangat Mister sih sama terus lanjut ya Mister. Kalau Mister ini mondoknya kenapa Mister? Pas mau mondok lah, artinya kenapa gitu? Ini beda cerita dengan saya berarti. Beda banget. Ya kan dulu SD saya sekolah di situ di pondok itu sekolah saya. Jelang seminggu saya sekolah di sana. Saya kan punya dapat teman di sana yang sekolah di situ. Mondok di situ temennya itu. Terus saya digoda gitu. Ini kok dipegang terus kenapa? Enggak. Aku saya makan soalnya. Oh iya. Lapar ya. Iya. Lapadarnya terus Mister. Terus digoda gitu loh. Saya mondok. Iya. Mondok enak loh, bisa main petak umpet. Oh iya. Pas awal-awal sekolah di Kembang Jeruk ya. Terus Mister bisa main lari-larian kata. Iya. Aduh. Langsung saya kayak didoktrin. Saya pulang sekolah langsung saya ngomong sama orang tua saya, sama bapak saya. Langsung saya ngomong, "Bi, saya mau mondok." Iya. Kembang Jeruk saya. Langsung nanti semalamnya saya langsung dianterin langsung karena memang kemauannya sendiri langsung dianterin terus suruh ke kiai. Terus ya udah saya mondok asli santri di situ ya. Langsung habis saya ke kiai langsung main petak umpet beneran sama temen gitu. Kan nggak ada kegiatan, masih bebas ya awal-awal. Terus nggak ada kegiatan langsung main petak umpet lain-lain. Saya betah banget. Terus kan besoknya hari Jumat gitu, saya mondok malam Jumat. Besoknya hari Jumat habis Jumatan tuh saya nggak betah, nangis saya sumpah. Alasannya kenapa Mister? Alasannya kok bisa nangis? Di satu sisi ya saya denger kiroat di pondok, saya keinget rumah gitu loh. Kok gini ya? Jadi gak kerasa. Iya, jadi nangis. Habis nangis terus saya langsung pulang ke rumahnya Mister. pulang.
balik lagi terus. Intinya saya sebulan langsung betah habis itu. Langsung habis itu ya. Habis sebulan betah. Saya sekolah nangis dulu. Sekarang mah menangis, bukan nangis. Menangis orang. Menangis orang. Iya, kayak semakin dewasa ya semakin gitu Mister. Tapi mondok semakin lama itu Mister, kayak kita semakin meremehkan peraturan pondok. Iya. Itu kita tidak boleh bohong. Itu memang kenyataan. Karena iya. Saya sendiri memang kayak sudah mulai merasakan hal itu Mister. Intinya yang lama di penjara udah itu. Udah biasa aja. Kayak bandar itu kan. Iya. Kalau bandar kan udah biasa ke Sampang, pas nyampe di Sampang apa ditanyakan polisi. Bandar lagi itu kan di Sampang itu. Karena memang Kak udah lama lah mungkin di penjara gitu. Jadi kayak kita mudah kayak menghiraukan gitu peraturan pas lama di pondok udah gitu. Kita yang berkuasa, intinya kita bebas lah Ya udah dewasa kan, kayak udah gak ada lagi yang ada yang kayak mau kita iya nggak ada yang nyuruh ini iya. Udah dewasa Mister gitu, udah lama di pondok ya gitu, enak loh. Cuman bosen, bukan nggak betah, lebih ke bosen sih kata saya. Bukan nggak betah, kalau nggak betah kan pengen pulang terus gitu loh buat kan. anak baru yang anak pondok gitu. Kalau kita mah udah bosen, bukan udah nggak betah, bosen ini besok itu gitu loh. Udah gini aja terus gitu loh. Mister kalau kuliahnya di mana? Kuliahnya saya di pondok, tapi itu cabang dari Sampang, pusatnya itu di Sampang. Style Maris Sampang. Oh iya. Kebetulan berarti udah saya ada ya terus ikut PMI gitu. Oh tapi iya. masih awal-awal gitu loh, masih belum tahu benar banget gitu. Tapi saya sudah dibaiat sih. Nah sampai sekarang gimana? Ya tetap ikut, cuman nggak apa ya, nggak begitu aktif ya. Nggak begitu aktif, iya karena kan mondok gitu loh, nggak bisa aktif kemana, kayak keluar itu loh, ada acara ini Sanda aktif di luar ya, mungkin aktif. Public speakingnya Mister ya, kalau di organisasi itu public speakingnya yang dibutuhkan itu Mister. Belajar dari situ biasanya gitu. Mister semester berapa tadi? Semester 5. Semester 5. Berarti udah 2 tahun lagi udah boyong ya Pak? Iya bisa jadi sih. Ya, mungkin saya habis Ramadan udah boyong Mister. Kayak lebih awal saya. Teman saya satunya itu kasihan, yang kemarin Ustadz Imran itu kayak masih tugas tuh 2 tahun Mister. Bareng nanti sama sampean Mister. Pas sama sampean selesai, Ustadz Imran itu juga selesai juga masa pengabdiannya. Soalnya pengabdiannya 2 tahun. Kalau bedanya saya ada, dia belum ada. Iya, gitu. Kak, ya gimana ya? Ya gini Mister kayak ngehina, kayak ngehujat ya Mister Imron, Ustadz Imron ya. Mister juga kayak menghina saya juga. Bukan begitu, tapi lebih mengejek. Insyaallah. Biar semangat dari jalan. Bukan, lebih tepatnya bukan nggak semangat sih Mister. Tapi gini, kita tidak bisa pungkiri Mister ya. Dulu sekarang ya Mister ini, kalau sekarang ini Mister, keahlian untuk ngerayu cewek itu udah hilang. Kayak udah hilang keahlian kita untuk ngerayu cewek gitu. Beda pas kita dulu baru-baru kayak dewasa, kayak baru 17, 18 ABG. Iya, baru ABG. Itu pasti kayak semuanya kayak dilontarkan gitu loh Mister. Cewek mana yang gak mau dengan rayuan masa-masa itu Mister. Pas sekarang udah dewasa mau ngerayu aja kita malu Mister, kayak geli aja gitu. Kayak cuma gini Mister, tapi keahlian itu biasanya bisa timbul. Keahlian ngerayu, ngegombal itu bisa timbul ketika kita ngerayu ceweknya temen. Teman misalnya akan disuruh minta bantuin gitu, minta bantu untuk dirayu ceweknya gitu loh. Jadi kayak keahlian kita itu kayak timbul lagi Mister. Tapi pas mau ngerayu yang mau dideketin saya atau kita, itu kayak udahlah, kayak kita jadi bodoh seketika itu juga Mister. Beda pas umur 17. Beda banget.
18 19. Iya. Pasti Mister juga ngerasain kan? Sumpah iya. Saya pas ABG apa? Oh, semua saya dilakuin. Iya, Saya oh, foto pasti di situ, ke sana ya. Terus ya, oh, rayu cewek itu intinya saya gaul lah. Iya. Paling nomor satu saya di sini. Pas sekarang ya, pas saya ingat atau saya lihat video-video aku dulu, yang dulu itu. Gimana? Ini bukan saya. Pengen ketawa. Nanti Iya. mungkin fotonya Mister nanti yang sama saya. Saya itu nanti saya tak taruh di Bisa, YouTube-nya juga nanti. bisa. Ditaruh di belakang nanti. Bisa. Jadi saya kalau ngelihat anak-anak baru sekarang itu loh, baru tahu dunia lah. Ya saya cuma bisa ketawa. Kita udah subuh, Mister. Ya udah subuh. Iya, bukannya sok subuh ya. Iya. Cuman keduluan kita. Mohon maaf gitu loh. Tapi Kayak ketawa. Lucu. Lupa. Mister ingat dulu pas rambutnya itu dijambul itu kan? Nanti taruh di videonya nanti dijambul. Itu sih udah kulbet banget. Udah. Menurut saya itu udah paling jago itu. Enggak ada yang lain, Mister. Ada. Enggak ada. The one and only. Sumpah. Aduh. Cuma kita Iya ya. Yang lain lah. belakang gitu. Wah, sekarang dilihat. Ya Allah. Gimana? Intinya ya untuk ABG sekarang Gimana? jangan pernah parah sih. Ntar kalau gede malu. Sumpah. Gini, Mister, saya pernah dulu ya. Ini saya ceritanya Mister sambil ke penonton saya di YouTube ya. Iya. Saya dulu itu Mister ngechat ya kan. Itu ada kata-kata uktinya Mister. Kayak buaya gitu loh. Memang Assalamualaikum Bukti apa gitu lah. Dia kan dulu kebanyakan Z-nya. Kalau aku itu kalau dulu suka nyari yang ribet-ribet gitu. Aku tulis aku ada. Kalau sekarang enggak KM udah KM ya. Ake gitu lah, aku gitu lah. Beda banget. Kalau dulu ditambah Aku tambah Z. tambah H itu loh. Tambah Z itu loh. Sayangnya sih. Saya guys. Parah. Ya, tapi memang alhamdulillah sih. begitu, Mister. Sekarang kan memang udah bukan masanya lagi kan kayak gitu ya. Ya, begitulah. Kalau ingat dulu pasti semuanya yang udah dewasa pasti pengen ketawa. Pasti itu, Mister. Gimana saya parah sumpah. Apa yang saya tidak lakuin gitu. Aduh. Musim jamet saya ikutin itu. Cuman nggak tahu ini jamet atau enggak dulu. Nggak ada kata-kata. Ya, nggak ada jamet. Sekarang gini kan lagi viral jamet sekarang. Masuk trans tuh. Masuk TV sih. Masuk TV Good kan. lah. Bisa masuk TV untung gitu. Daripada jamet kalau masuk TV rugi gitu loh. Kalau kita dulu masuk nggak masuk apa-apa gitu loh, tapi suka enak. foto kita dulu paling keren, Mister. Apa sampai pasti paling keren menurut mau kita. kemana gitu, yang gini-gini mau kemana gitu. Oh, gini dulu. Ya udah sih. Nanti saya taruh foto nanti pas di videonya itu, Mister. Ya Allah. Pasti penonton pengen ketawa juga nanti. Tapi nggak apa-apa sih, itu kan sebuah pengalaman juga. Iya. Termasuk Pengalaman adalah guru terbaik. coba kita nggak tahu itu, nggak pernah ngelakuin itu, mungkin sekarang kita heran loh, ini kok kayak gini. Nah, ya mungkin kan Sekarang musim jamet tuh. kita udah pengalaman ya, Iya. udah biasa aja Nah, gitu. kebetulan pas musim jamet dulu langsung saya dari cewek langsung fish love. Kita pertama. Iya. First love, oke. Sekarang kemana ceweknya tuh, mantannya, Mister? Bukan mantan sih, sekarang udah jadi Udah jadi calon. iya. Gimana ya? Saya kan pacaran sama dia terus berapa tahun gitu, 2 tahun putus, satu tahun setengah putus. Terus ya udah berapa tahun ya gak ngetek gitu loh, 5 tahun sampai akhirnya sekarang alhamdulillah. Ya sama dulu kan kita mainnya sama Ustadz Imron apa itu juga. Iya, kan? mungkin kamu ingat Ustadz Imron itu. Iya, mungkin Ustadz Imron ingat mungkin ya. Ustadz ini jadi kameramen Ustadz Imron. Iyalah. Coba dicek lagi Ustadz Imron, takutnya nanti ke mana video, jangan fokus ke HP-nya sendiri dulu kan.
Kameramen dia fokus di kameramen boy. Nah, saya dulu tuh gini loh, saya tuh apa ya, Gimana? saya yakin apa ya, saya kan pertamanya masih polos banget. Iya. Saya Heeh. pacaran Nggak, ya orang nggak pernah pacaran iya gitu. lah, lope-lope gitu kan. Polos berarti, banget. Ya lope-lopean. udah sayang banget, Ah. sayang banget. Lebih setahun setengah gitu udah ditinggalin, rusak udah. Itu kan merusak track record gue gitu loh, kan first love banget itu. Rusak. Terus apa ya, saya berusaha ngilangin dia. pacaran terus pacaran, putus lagi sampai dibilang fuckboy itu. Sebenarnya enggak, tapi dibilang fuckboy gimana sih. Alhamdulillah sampai sekarang. Dulu tuh saya yakin bahwa orang ini tuh bakalan balik lagi ke saya. Sempat Satu pernah hari, yakin. sumpah saya yakin. Saya nggak mempunyai keyakinan seperti itu, Mister. Dan alhamdulillah, ya alhamdulillah saya sekarang kembali dan udah jadi milik saya. Saya sebetulnya juga heran juga, Mister. Awal-awalnya juga heran lah. Ini kok bisa kesini lagi gitu loh. Ternyata Gimana ya? memang jodoh gak ada yang tahu. Gak ada yang tahu. Gak ada yang tahu. Kalian susah nyari yang jauh. Padahal Ternyata yang jodohnya dekat. tetangganya gitu. Yang deket jodohnya ya. Capek mas. Memang saya juga sempat nanya-nanya, Mister, kita mau bergerak seperti apapun, mau berlari seperti apapun, kalau dia bukan jodoh kita, itu gak bakalan jadi jodoh kita, Bisa Mister. apa kita? Tapi walaupun dia mau kabur seperti apapun, mau pergi sejauh manapun, kalau dia yang memang ditakdirkan untuk kita, dia bakalan jadi jodoh kita, Mister. Bisa. Soalnya saya juga sempat kepikiran dulu sih, Mister, masalah kayak ya itulah masalah perasaan lah, Mister. Ya kan, Mister mungkin udah tahu semua cerita saya kan. Jadi ya sempat kepikiran masalah hal seperti itu, Mister. Cuma sampai sekarang sempat kepikiran dia bakal balik lagi ke saya. Gitu loh, sempat kepikiran seperti itu juga, Mister. Cuma sampai sekarang pertanyaan saya, dia masih belum balik, Mister. Gitu loh. Lah kok bisa gitu loh. Mungkin saya 6 tahun loh. kemarin gini, Mister. Kemarin saya memang kayak udah kepikiran gini, Mister. Oh, mungkin ini yang terbaik bagi saya gitu loh. Kan saya sempat kayak konfirmasi sama satu wanita, Mister. Itu kan kayak konfirmasi satu wanita. Dia kayak yang terbaik bagi saya, Mister. Cuma pas lama kelamaan saya minta sih pas sujud, pas doa gitu sama Allah kan, kalau memang dia yang terbaik bagi saya, ya Allah tolong dekatkanlah. Kalau memang bukan yang terbaik bagi saya, tolong jauhkanlah. Gitu loh, Mister. Kok gak maksa gitu? Lah pas sampai gitu, Mister, sampai sekarang lah saya besoknya saya habis doa seperti itu, Mister. Habis doa seperti itu, besoknya dia pergi, Mister. Udah kayak jauh dari saya gitu loh, Mister. Lah saya sampai punya firasat gini, mungkin dia bukan yang terbaik bagi saya, tapi yang terbaik bagi saya sudah disediakan oleh dia gitu, Mister. Sekarang mah susah nyari cewek. Susah. Buka TikTok, bening-bening CV-nya. Sekarang cari yang glowing, Mister. Padahal itu baru umur 16 gitu loh, tapi spek-spek Wah, gitu loh. spek bidadari. Iya, spek tante gitu loh. Padahal masih umur 16 gitu loh. Buka IG VP-nya bening-bening, susah sekarang. Sekarang kalau perempuan sudah kebanyakan cari yang good looking. Good rekening sih. Good looking, good rekening sih. Tapi walaupun nggak good rekening, kayaknya lebih dominan ke yang good looking, Mister. Iya sih. Meskipun good miskin. Iya, good miskin. Kalau good looking ya udah terima aja gitu lah. Soalnya gitu. mungkin kata-kata ini yang memotivasi mereka memperbaiki keturunan, Mister. Memperbaiki keturunan. Kata-kata itu mungkin yang bikin mereka cari yang good looking, Mister. Tapi kita nggak bisa mungkiri juga, Mister. Kita juga kalau kita ya, Fisik memang butuh. Fisik memang butuh, tapi yang terbaik bagi kita bukan hanya fisik. Iya, itulah. Dia kayak gimana ya? Dia itu kayak ke kita ini kayak sayang atau tidak, cinta atau tidak gitu loh, Mister. Katanya gitu. Kalau memang dia sayang atau cinta ya udah lanjutkan. Tapi kalau cintanya cuma seorang
gimana apa akan terjadi bisa gitu. apa gitu. Mm-mm. Saya pas ke Sidoarjo Iya. bisa bening-bening Glowing ya. kakak mbak-mbaknya itu bening-bening ya Allah. Mister kenapa gak nyari? Cuman gimana ya, ya cuman suka di mata doang gitu. Tapi gak sampai ke hati ya Mister. Ya udah tinggal lihat, oh iya lebur ya udah suka di mata doang gitu loh, nggak sampai sehati gitu loh. Coba pen kamera tengok pen. Jalan dia pen. Berarti cuma cantiknya di mata ya, di mata doang, tapi di hati tidak ya Mister. Kalau cowok mah gini, kebanyakan tuh gini. Pertamanya dekat sama cewek karena penasaran gitu loh. Iya. Dekat habis deketin dipacarin, kalau mau sih si ceweknya dipacarin. Habis itu ya udah tahu si ceweknya gini terus udah bosen ninggalin. Kebanyakan gitu cowok. Lupa. Habis lama terus nyari lagi karena penasaran, terus habis lama ninggalin karena bosen gitu loh. Susah sekarang mah cowok, lupa. Cowok cari yang setia repot sekarang Mister. Cari yang cantik repot juga Mister. Bosen dalam setiap hubungan tuh pasti ada. Cuman gimana kitanya pinter-pinternya jalanin gitu loh. Iya. Nah, masa kita mau kalah sama bosen doang gitu, kalah udah putus. Nah ketika bosen hilang gitu. Iya, ketika bosen kita bisa ngehandle gitu. Ya udah baik-baik aja sih. Bosen pasti ada ini. Intinya bosan pasti ada ya. Hubungan Tapi itu harus ya gimana kita pinter-pinternya ngehandle melawan bosan itu ya. Iya. Oh iya Mister. Saya soalnya nggak pernah bosan Mister. Wah. Saya nggak pernah bosan. Setia sekarang mah susah. Iya. Susah. Ya sekarang kan ya, semuanya ya good looking, good reckoning ya, good glowing gitu sekarang. Iya. Ya semuanya itu kayak gimana ya? Kayak tidak bisa dipisah Mister. Good looking, good glowing, good reckoning itu nggak bisa dipisah. Kalau mau glowing ya udah harus good reckoning cowoknya gitu. Saya sempat insecure dulu, sumpah Iya. insecure. Wah, karena apa ya, ceweknya tuh good reckoning, good looking gitu loh. Saya gini gitu, insecure banget, sumpah. Sampai iya karena si cewek itu looking cewek gue dulu. Ya. Looking itulah, good attitude lah semuanya. Iya. Kita jadi insecure sumpah. Insecure. Kios seketika sumpah, ya Allah. Parah. Gini Mister, tapi ada sih yang memotivasi saya sampai sekarang Mister sebetulnya. Kalau untuk masalah perempuan, saya sempat menemukan di TikTok atau di Reel sih, saya sempat lupa Mister. Gini kata-katanya Mister, ada saatnya dimana aku menatap matamu dan kamu menatap mataku dan saya mengatakan alhamdulillah akhirnya ketemu. Saya pernah nggak? Nah itu kena banget tuh katanya Mas. Kena banget itu kata-katanya Mister. Ya Allah. Ada sih. Saya kalau buka IG banyak fotos-fotos gitu. Iya. Foto-foto keren ya. Saya pernah lihat. Ini keren banget, sumpah. Keren. Gimana kata-katanya? Kata-katanya itu ini. Ini IG-nya Kopi Jalak. Kopi Jalak. Oh iya. Sering sih ngepost story-nya dia. dia. Saya suka banget dari dulu, sumpah. Sampai kalau dia share langsung kan saya lihat. Caranya tuh gini. Gimana? Kelak akan ada suatu hari di mana bukan kopi yang pertama aku temui, tapi mimik muka lucumu yang minta jatah uang belanja. Waduh, langsung aja. Ya Allah, parah, rusak. Ya Allah. Ya, itu kayak cerita suami istri ya kan. Kalau saya itu suami istri. Tapi kalau pas baru tidur itu bukan kopi yang pertama itu, tapi bibi bukan lucu gitu. Minta jatah panggil aja. Mas itu. Aduh. Ada lagi Mister sih kata-kata lagi saya suka juga menemukan Mister kata-kata yang gini. Sekarang kau memang tidak mau padaku, tapi aku yakin suatu saat kau menjadi milikku. Kata-katanya gitu. Enak banget ini loh, kayak apa yang terjadi pada saya sekarang gitu loh Mister. Kayak lu udah kayak lah fokus gitu aja nih. Tapi sekarang saya sudah mulai belajar Mister, kayak
ya udah mungkin ini yang terbaik bagi saya, mungkin Allah sudah menyediakan yang terbaik bagi saya gitu, Ustaz. Kalau memang dia yang terbaik, tolong dekatkanlah ya Allah. Kalau memang dia bukan yang terbaik, tolong jauhkanlah dari saya gitu, Ustaz. Karena saya tidak bisa pungkiri, Mister, kita mau tadi itu, Mister, sekuat apapun kita mengejar dia, kalau dia bukan kita yang mau, dia akan jauh pergi, Mister. Pasti tidak bakalan pergi kalau dia kayak kita bukan yang dia mau, Mister. Dia pasti pergi secara perlahan, Mister. Mungkin ada lagi yang mau diceritakan, Mister? Udah sih. Kayak udah ya, itu aja. Udah malam sih, udah mau buka puasa, Mister. Udah jam 5. Semangat puasanya. Buat penonton, selamat berbuka puasa ya. Lagi. Ini selamat berbuka puasa, bentar lagi kurang berapa menit? Selamat mau berbuka puasa. Iya, selamat mau berbuka puasa. Terus lagi, Mister? Dan semangat terawihnya. Semangat terawihnya. Meskipun tak semangatin. Ayang. Tetap semangat, walau tanpa penyemangat. Udah sih. Terus lagi, Mister, ada untuk penonton kayak subscribe atau like gitu, apa komentar gitu? Subscribe mah wajib gitu loh. Masa iya nonton doang nggak subscribe? Iya. Enggak iya. Untuk followernya, Mister. Jadi ya teman-teman, view saya itu yang di YouTube wajib follow Instagramnya apa ya tadi? SR. Ya ini loh, di sini di bawah ini. Oke, mungkin hanya itu, Mister, sharing untuk sore ini bersama Yasir Azhari, sang pelopor kehidupan, sang fans. Fansnya ke siapa, Mister? Aduh. Fansnya ke siapa tadi? Fan ke siapa ya? YouTuber itu? YouTuber. Yang barusan itu, Mister, yang jadi kalam hikmah. Oh, Abdul Bin. Bukan. Yang mana? Yang barusan itu, yang kata-kata Mister yang dikeluarin itu. Oh. Dari kalam hikmahnya siapa itu? Oh, Bimo sih. Oh, iya. Heeh. Jadi fans beratnya siapa? Bimo PD. Bimo PD ya. Kalau kalian menonton aja. Itu mah kelas banget kontennya. Iya. Kocak receh tapi gimana ya? Trending gitu loh. Pawang trending gitu. Pawang trending. Sumpah itu. Pawang gini besar. Gini kalau. Mungkin hanya itu dari saya, teman-teman. NIC. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bye.